Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24 Nafas Terakhir di Pelukan Cinta Pertama. Nanti ia akan melihat kronologisnya di kamera CCTV rumah Ailina yang terhubung di ponselnya. Bila semua kecurigaannya benar, maka ia tak segan-segan akan menjebloskan Adnan ke penjara. Lalu Fatur segera membawa masuk Ailina yang sudah kian melemah ke dalam mobil dan meminta Jackie melajukan mobilnya secepat mungkin menuju rumah sakit. Ia juga menelpon Radika meminta bantuannya. Halo. Sapa Radika di seberang sana saat panggilan Fatur telah diangkat Radika. Radika, kamu ada di rumah sakit sekarang? Tanya Fatur dengan suara bergetar karena panik. Apalagi saat melihat rona di wajah dan bibir Ailina sudah seperti tak dialiri darah. Tidak, aku sedang ada di rumah. Ada apa? Apa terjadi sesuatu dengan Ailina? Tanya Radika yang tak urung ikut khawatir. Aku mohon bantuanmu saat ini. Keadaan genting, Ailina, astaga, sayang, Ailina. Wajah Fatur kian pias saat ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di sela kakinya. Dapat dipastikan itu berasal dari Ailina yang kini sedang dalam pelukannya dengan posisi sedang duduk di pangkuannya. Bang Fatur, Ailina kenapa? Radika yang mendengar seruan kekhawatiran Fatur makin khawatir. Bahkan ia yang tak pernah sekalipun menyebut nama Fatur, jadi menyebutnya dengan sapaan Bang sebab usia Fatur yang 2 tahun di atasnya. Itu, basah, ada cairan yang keluar. Itu apa? Apakah berbahaya? Tanya Fatur panik. Ia yang tidak mengerti cairan apa itu jadi bingung ingin menyebutkannya. Cairan bening? Tanya Radika. Fatur mengangguk. Spontan ia ingat, Radika mana mungkin melihatnya mengangguk. Iya, apa itu berbahaya? Astaga, padahal sebenarnya ini belum waktunya sebab kehamilannya belum genap 9 bulan. Itu namanya cairan ketuban. Ketubannya sudah pecah jadi harus segera mengambil tindakan. Tukas Radika yang saat ini sedang mengambil kunci mobil. Ia harus segera ke rumah sakit. Tapi hari ini kata Mbok Ningsih ia sudah merasakan seperti kontraksi lagi. Sepertinya memang ia sudah ingin melahirkan. Tapi tetap, sebenarnya ini belum waktunya. Mungkin itu pengaruh beban pikiran. Stres atau banyak pikiran juga bisa memicu kontraksi dini. Tukas Radika menjelaskan. Ma, Dika ke rumah sakit dulu ya, ada hal darurat. Pamit Radika pada Risa yang diangguki Risa yang kini sedang menyuapi Nanda makan. Doni belum tahu tentang keberadaan Nanda sebab sudah 3 hari pria itu tidak pulang. Ia hanya pamit ingin mencari keberadaan Nuri. Oh ya, bukan hanya Ailina yang butuh tindakan. Perempuan yang menjadi perusak rumah tangga Ailina juga butuh bantuan. Bahkan sepertinya kondisinya lebih parah karena pendarahan jadi siapkan dokter lain juga. Tukas Fatur cepat lalu ia menutup telepon tanpa membutuhkan jawaban dari orang di seberangnya. Ia tidak tahu, penuturannya tadi membuat Radika mematung di tempatnya. Perusak rumah tangga Ailina, apa maksudnya itu adalah delima? Radika yang masih mematung di tempatnya lantas menoleh ke arah Nanda. Bibirnya tiba-tiba keluh. Kau kenapa, Kak? Tanya Risa heran dengan mata memicing. Lalu Radika mendekati Risa dan membisikkan sesuatu membuat Risa ikut mematung di tempatnya. Lekaslah ke rumah sakit, lakukan sesuatu sebaik mungkin. Bagaimanapun, dia tetap ibu dari cucuku. Tukas Risa pelan seraya menatap wajah Nanda yang masih sembab karena belum lama berhenti dari menangis. Bila Ailina didampingi Fatur dan Jackie menuju rumah sakit, maka Delima dibantu Adnan dan Mbok Ningsih.
Adnan yang merasa bersalah dengan Delima lantas segera meminta bantuan Mbok Ningsih yang saat itu hanya ada dia di sana yang bisa ia mintai pertolongan. Adnan membantu memasukkan Delima ke dalam mobil dan meletakkan kepalanya di pangkuan Mbok Ningsih. Adnan pun melajukan mobilnya secepat mungkin ke rumah sakit. Adnan memukul setir mobilnya saat mendadak jalanan macet. Ia tak henti-hentinya mengumpat, apalagi saat melihat Delima yang telah tak sadarkan diri. "Aku mohon maafkan aku, Ima. Aku benar-benar tidak sengaja tadi. Aku hilaf. Aku mohon bertahanlah. Aku akan memaafkan semua kesalahanmu bila kau sanggup bertahan." Tak lama kemudian terdengar suara ringisan. "Aku mohon, selamatkan anakku. Tolong selamatkan anakku." Lirih Delima dengan mata terpejam. Saat ia sedang tak sadarkan diri saja ia masih mengingat dan memohon pertolongan untuk anaknya. Itulah naluri seorang ibu, di atas apapun, ia lebih mengutamakan anaknya. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan sang anak. Tak lama kemudian, Fatur pun tiba di rumah sakit, yang disusul Adnan di belakangnya. Fatur segera menggendong tubuh Ailina masuk ke dalam rumah sakit. Ia berteriak meminta bantuan segera. Beberapa perawat datang berhamburan, ada yang bersiap membantu Fatur, ada juga yang hendak membantu Adnan. "Saya sudah buat janji Dokter Radika, bisa tunjukkan saja di mana kamarnya?" tanya Fatur. Tampak Naya keluar dengan tergopoh. Ia barusan mendapat telepon dari Radika untuk menyiapkan ruang UGD untuk 2 orang. Lalu ia segera menunjukkan ruangan untuk kedua orang itu. Dengan tergesa, Radika mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bahkan untuk pertama kalinya, ia sampai menerobos lampu merah mengabaikan teriakan pengendara lain. Beruntung lampu merah yang dilewatinya tidak terdapat polisi Satlantas yang berjaga. Jadi ia bisa melenggang begitu saja dari sana. Hanya butuh 15 menit dari yang biasanya 35 menit, Radika tiba di rumah sakit. Ia berlarian di sepanjang koridor lalu masuk ke ruangannya sekedar untuk memakai snellinya dan mengambil beberapa perlengkapannya. Setelah itu, ia langsung menuju ke ruang UGD di mana Ailina baru saja dibawa ke sana. Fatur yang melihat Radika berlarian, segera menghentikan langkahnya dan meraih kedua tangannya seraya mengucapkan permohonan pertolongan. "Kak, aku mohon sama kamu, usahakan yang terbaik. Selamatkan Ailina dan anaknya, aku mohon." Ucap Fatur seraya memelas. Wajah panik begitu kentara terlihat. Tidak ada penampilan rapi dengan rambut klimis. Penampilannya begitu berantakan persis seorang suami yang tengah mengkhawatirkan istrinya. Tak jauh dari tempatnya berdiri, tampak Adnan dengan penampilan jauh lebih berantakan karena pakaiannya yang tampak merah terkena darah Delima. Radika menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembus perlahan, kemudian ia menatap lekat netra Fatur. "Akan aku usahakan semampuku, doakan semuanya lancar, Bang." Tukas Radika seraya menepuk bahu Fatur, lalu ia masuk ke ruangan Ailina. Sedangkan di ruangan lain, Delima ditangani oleh dokter lain yang lain. Tetapi karena kondisi Delima yang kritis, ia harus ditangani beberapa dokter sekaligus. Baru 10 menit Radika masuk ke ruangan Ailina, ia keluar lagi. Fatur yang penasaran, sontak berdiri mendekati Radika. "Ada apa?" tanya Fatur khawatir. Ailina harus segera menjalani operasi caesar. Ia sudah kehabisan banyak tenaga, belum lagi air ketubannya sudah hampir kering jadi tidak memungkinkan ia melahirkan secara normal. Tukas Radika memberitahu. Tapi yang jadi masalah, siapa yang akan menandatangani surat pernyataan persetujuannya? Tanya Radika. "Lakukanlah apa yang terbaik, aku calon suaminya, jadi aku yang akan menandatangani surat itu." Sahut Fatur mantap penuh keyakinan.
Radika pun kembali masuk ke dalam ruangan serba putih itu dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Sedangkan dari kamar delima, seorang dokter juga keluar dengan wajah yang tampak mengguratkan rasa tak enak hati. "Keluarga Ibu Delima?" tanya dokter itu. Karena tahu Delima tidak memiliki keluarga lain, sama seperti Ailina, Adnan pun maju. "Ada apa, Dok?" tanya Adnan dengan jantung berdegup kencang. "Apa Anda suaminya?" tanya dokter itu. Adnan menggeleng. "Tetapi saya mantan suaminya. Dia tidak memiliki keluarga lain. Jadi beritahukan saja kepada saya ada apa sebenarnya?" Imbuh Adnan berusaha untuk tenang. Dokter itu menghela nafas berat, sulit menyampaikan ini, tapi ia harus melakukannya. "Kami tidak dapat menyelamatkan anak dalam kandungan Ibu Delima. Ia sudah meninggal saat tiba di rumah sakit," ucap dokter itu dengan nada berat. "Sebentar lagi kami akan mengangkat janin itu, tapi yang jadi masalah, kondisi Ibu Delima juga kritis. Kecil kemungkinannya ia bisa bertahan lama," ungkap dokter itu jujur membuat kaki Adnan tiba-tiba lemas. Hatinya mencelos, tangannya gemetar. Bukan hanya Adnan yang terkejut, tapi juga Fatur yang berada tidak jauh dari ruangan delima. "Saya mohon Dok, selamatkan wanita itu. Selamatkan Delima. Saya akan membayar berapa saja asal Anda bisa menyelamatkannya," tukas Adnan dengan wajah memelas. Bagaimanapun ini kesalahannya. Ia benar-benar tak menyangka, perbuatannya bisa berakibat fatal seperti ini. Bahkan sangat-sangat fatal. Satu nyawa tak berdosa telah melayang dan kini satunya sedang berjuang untuk bertahan. Ia merasa sangat berdosa sekali kepada bayi yang tidak tahu apa-apa itu. Padahal setahunnya, hari kelahiran bayi itu tinggal menghitung hari saja. "Maaf Tuan, saya hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan segalanya. Namun, saya akan tetap berupaya sebaik mungkin. Mohon doanya. Dan tolong Anda tanda tangani surat pernyataan di bagian administrasi. Saya akan kembali melanjutkan tugas saya," tukas dokter itu pada Adnan. Setelah dokter itu masuk ke dalam, Adnan berusaha menyeret kakinya menuju bagian administrasi. Matanya memanas, betapa besar dosanya, pikirnya. Delima memang bersalah padanya, tapi ia tidak pernah berpikir untuk membalasnya apalagi dengan cara seperti ini. Selesai menyelesaikan urusan administrasi dan menandatangani surat pernyataan, Adnan kembali duduk di sebuah bangku di depan ruang UGD yang disediakan untuk keluarga pasien. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kini penyesalannya kian bertambah-tambah. Karena keegoisan dan kebodohannya, dua wanita harus berjuang untuk bertahan hidup. Karena dirinya, bayi Delima meninggal. Karena dirinya, kini Ailina juga harus menjalani operasi cesar. Semua masalah ini berasal dari dirinya. Fatur menatap sinis pada Adnan. Lalu ia berdiri menghampiri Adnan. Matanya kini memerah, menahan amarah sekaligus kesedihan. Orang yang dicintainya kini sedang berjuang di dalam sana akibat kebodohan mantan suaminya yang egois. Lalu Fatur menarik kerah baju Adnan dan mencengkeramnya kuat hingga Adnan rasanya tercekik. "Apa yang ada dalam otakmu sebenarnya? Hah, kau tahu Ailina sedang hamil, tapi kau malah menyeretnya. Kau juga membuat seorang wanita harus kehilangan bayinya sebelum sempat melihat dunia. Apa kau sudah hilang akal? Hah, kau itu orang berpendidikan, tetapi mengapa bertindak tanpa memikirkan risikonya? Lihat sekarang, karenamu, karena dirimu dua wanita sedang berjuang di dalam sana. Dan Ailina, kau mengatakan kau mencintainya, tapi apa yang kau lakukan, seakan tiada bosan, kau terus-menerus menyakitinya. Ini yang kau sebut cinta, hah?" Pekik Fatur seraya mengguncang tubuh Adnan yang hanya bisa terdiam. Ia tahu, ia salah. Ia
Ia tak mampu berkelit sebab apa yang disampaikan Fatur itu semuanya benar. Mas Fatur, Kak Adnan, ada apa ini? Tanya Rere yang tiba-tiba saja telah berada di samping Fatur. Ia menahan tangan Fatur agar tidak melakukan hal yang berlebih dan bisa berakibat fatal. Adnan, mengapa kau ada di sini? Tanya Santi yang ternyata juga datang bersama Andreas. Jangan bilang, semua ini terjadi akibat ulahmu? Tanya Andreas dengan nada meninggi dan penuh penekanan. Fatur yang melihat kedatangan orang tua Adnan sontak melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga tubuh Adnan sedikit terhempas ke dinding. Adnan hanya tertunduk, tidak tahu harus menjelaskan dengan cara apa. Bajingan! Umpat Andreas seraya melepaskan sebuah bogeman tepat di rahang Adnan. Mama takkan memaafkanmu bila terjadi sesuatu pada cucuku, Adnan. Ancam Santi. Tapi dia juga anakku, Ma. Cicit Adnan. Anakmu, yang mana? Bukankah anakmu adalah anak yang dikandung perempuan sialan itu? Cibir Santi. Ma, jangan sebut dia seperti itu. Sergah Adnan. Saat ini, dia sedang berjuang untuk hidup. Anak dalam kandungannya telah tiada. Semua salah Adnan. Adnan sekarang telah menjadi pembunuh, Ma. Gara-gara Adnan sekarang Ailina harus menjalani operasi. Gara-gara Adnan, Delima kehilangan anaknya dan kini pun harus berjuang untuk hidup. Lirih Adnan hingga tanpa sadar meneteskan air mata. Adnan memang lelaki bajingan dan brengsek. Adnan pembunuh, maafkan Adnan, Ma, Pa. Lirih Adnan yang kini telah luruh ke lantai. Ia menangis terisak. Andreas dan Santi yang belum paham kronologisnya lantas bertanya, tapi Adnan tak mampu menyuarakannya. Hingga Fatur pun memperlihatkan rekaman CCTV di rumah Ailina. Santi dan Rere menutup mulutnya saat melihat bagaimana kecelakaan itu terjadi. Mata mereka sudah dibanjiri air mata. Mereka tidak menyangka putra kebanggaan mereka bisa melakukan perbuatan nekat yang berakibat fatal seperti itu. Andreas, Santi, dan Rere yang melihat Adnan terpuruk ikut meneteskan air mata. Air mata mereka makin merebak saat tahu, Fatur telah melaporkan perbuatan Adnan itu ke kantor polisi. Mereka tidak bisa mencegah sebab semua perbuatannya memang harus dipertanggungjawabkan. Tak lama kemudian, pintu ruangan Ailina terbuka, dibarengi Radika yang keluar dari sana. Fatur mendekati Radika dengan wajah tegang, diikuti Santi, Andreas, Rere, dan Adnan. Bagaimana keadaan Ailina dan anaknya? Mereka tidak apa-apa kan? Cerca Fatur yang sudah tidak sabar mendapatkan informasi tentang Ailina. Alhamdulillah, bayinya berhasil dilahirkan dengan selamat. Jenis kelaminnya laki-laki. Tapi kondisi fisiknya masih sangat lemah, karena itu kami sarankan untuk tidak ditemui terlebih dahulu. Sedangkan Ailina, saat ini kondisinya juga masih sangat lemah dan belum sadarkan diri. Jelas Radika membuat semua orang bernafas lega. Kini pintu ruangan Delima yang terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelahnya. Lalu ia melirik Radika seperti ada yang ingin disampaikan. Bagaimana keadaan Delima, Dok? Tanya Adnan. Radika yang masih di sana ikut mendengarkan. Begitu juga yang lain. Dokter itu menghembuskan nafas berat. Janinnya sudah berhasil kami angkat, tapi karena ia mengalami pendarahan yang hebat, kemungkinan kecil ia bisa bertahan lebih dari 1 kali 24 jam. Tukas dokter itu, lalu ia kembali menoleh ke arah Radika. Apa kau mengenal pasien itu, Dokter Radika? Tanya dokter itu. Dengan ragu, Radika mengangguk. Dia ingin bicara 4 mata denganmu. Penuhilah permintaannya, kemungkinan ia bertahan lama, sangatlah kecil.
Tukas dokter itu memberikan saran. Dengan ragu, ia mengangguk. Sebelum masuk, ia melirik Rere yang tampak memalingkan wajah. Ia menghela nafas lelah. Entah mengapa, ia merasa tak nyaman saat tahu Rere mendengar permintaan Delima yang disampaikan Dr. Hilman tersebut. Lalu Radhika masuk dan duduk di samping Delima yang sedang termenung dengan tatapan mata sayu. "Kak," panggil Delima sendu. "Ada apa? Apa kau butuh sesuatu?" tanya Radhika. Delima menggeleng pelan, lalu setetes air mata lirih di pipinya. "Waktuku sepertinya tidak lama lagi, Kak. Aku hanya ingin sedikit bercerita padamu. Semoga kau tidak muak mendengarkannya." Tukas Delima sambil tersenyum lemah. "Ceritakan saja, aku akan mendengarkan," sahut Radhika. Hatinya ikut sedih melihat betapa lemah perempuan yang pernah ia cintai itu. "Kak, kau tahu, saat kau memutuskan hubungan kita dulu, aku benar-benar terpuruk. Hingga akhirnya aku melihat seorang laki-laki yang begitu mirip denganmu sedang berbincang dengan seseorang di klub malam tempatku bekerja. Dalam kondisi mabuk, aku mendekatinya dan merayunya hingga kami berakhir di kamar hotel. Untuk melampiaskan kekecewaanku, aku sampai terlibat dengannya hingga beberapa kali. Akibatnya aku hamil dan anak itu kini telah berusia 2 tahun, namanya Nanda. Lalu kami bertemu lagi setelah cukup lama berpisah. Kemudian kami kembali terlibat malam panas hingga aku kembali hamil anak ini. Anak yang tak sempat melihat dunia. Tapi aku tidak sedih sebab aku akan lebih sedih saat harus meninggalkannya di usia yang sangat dini. Kau tahu, aku sangat menyayangi Nanda. Meskipun dia bukan anakmu, tapi setiap melihatnya selalu mengingatkanku padamu. Pagi tadi, aku telah mengantarkan Nanda ke rumah ayahnya. Aku berharap keluarga ayahnya dapat menerima Nanda dan menyayanginya." Radhika mendengarkan cerita Delima tanpa menyela. Dalam hati ia menyesal, akibat perbuatannya yang tak mau memperjuangkan Delima lah hingga hidupnya berakhir menyedihkan seperti ini. "Kak, bila kau bertemu anakku, tolong titipkan salam, katakan padanya kalau aku sangat menyayanginya. Maaf karena tidak bisa terus berada di sisinya," ucapnya dengan berlinangan air mata. "Kau tenang saja, aku pasti akan menyampaikannya," ucap Radhika dengan mata memerah. Apalagi dapat ia lihat, nafas Delima sudah semakin sesak, suaranya makin lemah dan pelan. "Kak, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Aku tidak pernah bisa melupakanmu. Selamat tinggal cinta pertamaku." Suara monitor berbunyi nyaring. Di layar tampak garis lurus. Radhika menelungkupkan wajahnya di telapak tangannya. Ia tak bisa mencegah tangisnya yang pecah. Ia tak menyangka Delima begitu mencintainya hingga di sisa nafasnya pun masih mencintainya. Sedangkan dia malah begitu mudah melepaskan dan melupakannya. "Ima, kau tahu, ayah dari anakmu itu adalah kakakku sendiri karena itu kami mirip." "Maaf, aku tidak mengatakannya. Nanda adalah keponakanku sendiri. Tentu aku akan menyayanginya. Ima, maafkan aku. Maafkan aku yang dulu tidak memperjuangkanmu hingga kau berakhir seperti ini. Seandainya dulu aku memperjuangkanmu, pasti semua ini takkan terjadi. Tapi nasi telah menjadi bubur. Aku mohon maafkan aku, Ima, maafkan aku." Lirih Radhika seraya terisak. Rere yang mengintip dari balik pintu tampak menyeka air matanya. Ia tak menyangka kalau Radhika adalah mantan kekasih dari mantan istri kakaknya itu. Ia tak menyangka kisah mereka serumit itu. Lalu Rere menutup kembali pintu itu dan menyampaikan kalau Delima telah tiada. Semua ikut bersedih. Bagaimanapun, Delima berakhir seperti itu karena mencoba menyelamatkan Ailina.
Adnan yang mengetahui Delima telah tiada begitu menyesali perbuatannya. Maafkan aku, Ima, maafkan aku mohon maafkan aku, maafkan aku. Lirih Adnan. Ia sungguh-sungguh menyesal telah mendorong tubuh Delima hingga terjatuh. Saat itu ia sungguh seperti kehilangan akal sehat. Aku seorang pembunuh, maafkan aku. Adnan menatap sendu jasad wanita yang pernah jadi istrinya itu. Walaupun tak ada cinta, walaupun ia telah ikut andil memporak-porandakan rumah tangganya, tapi tetap saja, ia pernah menyandang status sebagai istrinya, menemani dirinya walaupun hanya sementara. Rasa penyesalan menyeruak begitu saja di dalam dada. Ia hanya bisa memandangi wajah pucat tanpa aliran darah itu dengan tatapan penuh penyesalan. Kesalahannya begitu fatal, ia telah mengakibatkan 2 nyawa melayang. Bahkan ia belum sempat meminta maaf padanya membuat rasa penyesalan itu makin menggelora. Dosanya begitu besar, sangatlah besar. Tiba-tiba Adnan teringat pada sosok gadis kecil yang kerap memanggilnya papa itu. Nanda, di mana dia? Semenjak di rumah Ailina ia tidak melihat keberadaan gadis kecil itu sama sekali. Adnan khawatir, bagaimana kalau ia ditinggal sendirian tanpa seseorang di sisinya? Bisa saja sesuatu yang buruk terjadi padanya. Adnan pun bergegas menemui orang tuanya untuk meminta bantuan mencari keberadaan gadis kecil itu, hingga penuturan Rere membuatnya sedikit tenang. Ma, Pa, Adnan minta tolong, cari keberadaan anak Delima. Adnan takut ia ditinggalkan sendirian. Adnan takut terjadi sesuatu padanya. Adnan akan semakin berdosa kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ucap Adnan seraya memelas. Ia tidak bisa mencari seorang diri, sebab ia tahu, pasti akan ada konsekuensi yang harus ia tanggung setelah ini akibat perbuatan bodohnya itu. Apa dia tidak tinggal di rumahmu lagi? Tanya Andreas yang hanya tahu dari istrinya kalau Adnan telah menceraikan Delima. Adnan menggeleng. Adnan sudah mengusirnya, Pa, jadi Adnan tidak tahu tempat tinggal mereka saat ini. Ucap Adnan jujur membuat Andreas mendesah berat. Pikirnya pasti sulit mencari tanpa informasi apapun. Ma, Pa, kalian tidak perlu khawatir pada keberadaan anak perempuan itu. Rere masih enggan menyebutkan nama Delima walaupun ia telah tiada. Sebagai sesama perempuan, Rere sangat paham bagaimana sakitnya. Bila orang yang dicintai justru diambil orang lain, jadi Rere menganggap apa yang terjadi pada Delima itu sebagai penebusan dosanya pada Ailina. Tapi bukan berarti ia membenci hingga mendoakan yang tidak baik. Ia hanya masih belum bisa menerima. Belum lagi fakta yang baru ia ketahui bahwa Delima merupakan mantan kekasih Radhika. Entah, dada Rere tiba-tiba sesak saat mengetahui fakta itu. Penuturan Rere membuat kening Santi, Andreas, dan Adnan berkerut. Sebab anak itu sudah diantarkan perempuan itu ke rumah ayahnya. Bersambung.